Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Babang Service. Oke guys, di depan kita sekarang udah terdapat satu unit handphone dengan keadaan layar yang super amazing ya pecahnya. Dan ini serinya CPH2239 atau lebih familiar dengan sebutan Oppo A54. Nah, ini keadaan handphonenya pecah parah ya. Dan untuk tampilan gambar ini masih normal, dengan kata lain LCD-nya masih normal ya. Dan sentuhan juga alhamdulillah masih normal, hanya saja keadaan layarnya pecah udah parah ya. Ini serinya Oppo A54 dan di kesempatan kali ini kita akan melakukan penggantian glass only tanpa melakukan penggantian LCD satu set. Nah, ini udah saya siapkan gelas yang baru dan tanpa berlama-lama langsung saja kita eksekusi. Dan ini handphone masih normal ya, kita matikan. Oke, ini udah mati ya. Selanjutnya kita buka untuk backdoornya. Dan untuk pembukaan backdoor, karena di bagian belakang direkatkan menggunakan lem atau double tip, jadi untuk memudahkan pembukaan backdoornya ini saya hangatkan dulu ya menggunakan headgun. Nah, setelah kita rasa cukup hangat baru kita seset, kita buka backdoornya menggunakan bantuan plastik mika. Nah, di sini saya gunakan mika yang sedikit tipis untuk awal, dan ketika udah ada ruang, udah ada celah, baru saya gunakan mika yang sedikit lebih tebal. Nah, ini kita kelilingin, kita buka untuk area backdoornya. Nah, ini udah kelihatan ya, udah terangkat. Jadi bisa teman-teman lihat. Namun hati-hati ya untuk pembukaan backdoornya, takutnya kalau kita nggak hati-hati malah terkelupas lapisannya guys. Nah, ini kita seset, kita buka untuk double tipnya secara keseluruhan untuk pinggir-pinggirannya ya. Setelah itu tinggal kita tarik seperti ini ya. Nah, ini udah terlepas dan plastik ya backdoornya. Selanjutnya kita lepaskan untuk semua baut-bautannya. Nah, ini kita skip saja ya untuk pembukaan baut, dan ini slot kartu SIM kita lepaskan terlebih dahulu. Kita amankan ya. Selanjutnya kita buka untuk bezelnya atau casingnya ya menggunakan bantuan plastik pencongkel. Nah, ini hati-hati karena ada menempel fingerprint, jadi kita lepaskan dulu ya untuk fleksibel fingerprintnya. Selanjutnya untuk fleksibel baterai kita lepaskan, dan jangan lupa sering saya sampaikan amankan di kameranya, karena untuk penggantian gelas ini yang ditakutkan oleh para user itu kan kamera buram. Jadi untuk mengantisipasi kamera terkena debu atau lem, alangkah lebih baiknya kita lepaskan ya. Selanjutnya ini untuk baterainya tinggal kita tarik saja, kita lepaskan baterainya seperti ini. Nah, ini baterainya udah terlepas, dan ini ada plastik double tip untuk penahan baterai, kita pinggirkan dulu, kita buat jalur LCD ya. Jadi untuk fleksibelnya biar bisa kita buka ya. Nah, ini kita ada plastik pengganjalnya ya, pengamannya, dan ini fleksibel LCD. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Dan selanjutnya kita buka LCD dari frame. Untuk pembukaan LCD dari frame ini saya hangatkan dulu LCD-nya menggunakan headgun atau tempelkan di mesin separator juga monggo silahkan ya. Selanjutnya setelah kita rasa cukup hangat baru kita seset, kita buka LCD dari frame. Nah, untuk pembukaan LCD dari frame di sini saya gunakan dua media guys. Yang pertama itu kalengan tipis. Nah, ini saya gunakan kalengan tipis untuk tahap awal ya. Jadi untuk kalengan ini kita seset di bagian pinggiran frame-nya atau pinggiran LCD-nya. Jadi untuk teman-teman pemula ketika mendapati kasus ganti gelas, yang kita harapkan itu kan udah pasti harus normal ya LCD-nya. Jadi ketika kita pembukaan LCD dari frame seperti ini, usahakan hati-hati guys, karena kita di sini ditugaskan hanya melakukan penggantian gelas atau kaca LCD, bukan melakukan penggantian LCD satu set. Jadi ekstra hati-hati ya. Nah, ini kita kelilingin, kita putuskan untuk lem-lem pinggirnya. Kita kelilingin dan sambil kita cari celah ya, kita cari ruang ke lapisan paling bawah dari LCD-nya. Nah, setelah ada celah, ada ruang, baru kita gunakan mika yang tipis seperti ini, kita masukkan sampai tembus ke lapisan paling bawah dari LCD-nya. Kita seset seperti ini, hati-hati jangan kebablasan di bagian bawah, karena di bagian bawah itu nyawanya guys, karena di bagian bawah itu kan fleksibelnya. Nah, ini di bagian bawahnya ini masih nyangkut, jadi saya seset sedikit-sedikit saja. Jangan kebablasan ya, takutnya fleksibelnya robek. Dan tinggal kita tarik sedikit saja guys. Wow, amazing, berhasil ya. Nah, ini pecahan kacanya yang tertinggal kita bersihkan dulu sedikit. Nah, ini kita rapikan, kita bersihkan, dan jangan senang dulu. Setelah kita lepaskan LCD dari frame, kita tes lagi nih LCD-nya apakah masih normal atau tidak. Kita tes ya, kita pasangkan baterai, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah masih normal guys. Oke, ini kita tunggu dulu untuk proses loadingannya ya. Ini pecahnya udah amazing ya, udah pecah 10.000 ini guys, bukan pecah 1.000 lagi ya. Dan sentuhan juga alhamdulillah masih normal, dan di latar putih juga oke ya, nggak cacat LCD-nya.
Oke, tanpa berlama-lama lanjut kita kerjakan lagi handphonenya. Kita lepaskan untuk baterai dan LCD-nya. Kita pinggirkan untuk framenya, kita fokus ke LCD ya. Nah ini untuk fleksibel LCD-nya itu kan menempel di kalengan belakang. Jadi ini saya lepaskan dulu agar LCD-nya bisa kita presisikan, kita ratakan ya. Nah ini sedikit saya tambahkan minyak kayu putih guys ya di mikanya agar mudah. Nah ini kita luruskan dulu untuk fleksibelnya. Nah ini kita bersihkan bekas minyak kayu putihnya. Selanjutnya kita tutupin pecahan kacanya menggunakan lakban karena ini pecah kacanya lumayan parah ya, untuk memudahkan mesin separator agar bisa menyedot sempurna, sekaligus juga untuk menghindari pecahan kaca yang berhamburan. Ini kita rapikan. Udah rapi, selanjutnya jangan lupa tutupin di punch hole kameranya. Kita tutupin menggunakan lakban seperti ini agar tidak terkena lem ya. Nah ini udah mantap, lanjut kita bawa ke mesin separator. Oke guys, ini kita udah berada di mesin separator. Selanjutnya kita tempelkan LCD-nya di atas mesin separator. Kita biarkan hingga panas 75 sampai dengan 85. Oke, balik lagi guys. Ini kurang lebih udah panas 80-an ya. Ini udah mantap, udah pas, namun bukan jadi patokan, tinggal sesuaikan dengan mesin separatornya masing-masing. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemisahan LCD dengan kaca gelasnya menggunakan kawat sunshine berukuran 0,03. Jadi ukuran 0,03 salah satu kawat yang saya rekomendasikan ya untuk teman-teman pemula. Nah, untuk tahap selanjutnya kita seset di bagian arah bawah LCD-nya, bisa lewat atas juga monggo silakan, namun kalau saya pribadi itu dominan lewat bawah ya, dekat fleksibelnya. Kita seset secara perlahan seperti ini, mengingat pecahan kacanya lumayan parah ya, jadi santai-santai saja, tenang-tenang saja, jangan terlalu buru-buru guys ya. Nah ini pecah kacanya ini lumayan parah, jadi kita seset seperti ini, pelan-pelan saja, santai-santai saja. Nah untuk teman-teman pemula, untuk melakukan pemisahan LCD dengan kaca gelas yang ini, yang kita antisipasi itu kan jangan sampai terkena lapisan polarit. Nah untuk menghindari terkena lapisan polarit tadi, saya sarankan untuk teman-teman pemula menggunakan kawat yang lebih tipis ya, lebih halus. Nah untuk kawat 0,03 yang saya gunakan saat ini itu sebenarnya khusus untuk LCD yang berpanel OLED, AMOLED ataupun Super AMOLED. Namun saya gunakan juga di LCD yang berpanel IPS seperti Oppo A54 ini guys. Tujuannya simpel saja sebenarnya, untuk meminimalisir resiko terkena polarit. Ya kalau masih terkena polarit ya walau alam ya, intinya kita udah meminimalisir resiko sekecil mungkin. Nah ini udah berhasil kita pisahkan, udah berhasil putus untuk lem OK-nya. Lanjut kita ulangin lagi sampai lem OK-nya itu betul-betul putus ya. Nah ini kita ulangin sampai betul-betul putus, jangan dipaksa angkat kalau belum putus untuk lem OK-nya ya. Kalau masih nyangkut jangan dipaksa angkat, takutnya LCD-nya pecah guys. Alhamdulillah berhasil ya. Nah ini udah berhasil kita pisahkan untuk LCD yang kaca gelasnya. Wow mantap ya. Namun teman-teman pemula mungkin tidak menyadari kalau di bagian pojok bagian atasnya itu, kalau kameranya kan pojok kiri atas, nah di pojok kanan atas itu sedikit terkena polarit guys. Nanti bisa teman-teman deh ya, selesai saya bersihkan nanti akan saya lihatkan di bagian mana yang terkena polaritnya. Nah tahap selanjutnya ini kita bersihkan bekas-bekas lem OK yang lama menggunakan pinset ya, berhubung mesin mekanik IR10 Pro saya lagi sedikit bermasalah. Jadi ya saya gunakan trik awal lagi menggunakan pinset seperti ini, tinggal kita gulung-gulung saja ya. Nah ini yang agak bandel ini tinggal kita printer menggunakan jari saja seperti ini. Nah ini udah bersih untuk lem-lem kasarnya. Selanjutnya kita bersihkan lagi secara keseluruhan dari bekas-bekas lem OK-nya ini menggunakan minyak kayu putih dibantu tisu ya. Nah ini udah berhasil bersih untuk bekas-bekas lem OK yang lama, dan ini ada yang terkena polarit sedikit guys ya, nanti akan kita akalin. Ini lanjut kita bawa ke meja eksekusi. Oke guys, ini udah kita berada di meja eksekusi. Lanjut kita tes ya LCD-nya apakah masih normal atau tidak. Karena selesai kita pisahkan tadi belum kita tes. Ini kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah masih nampil Oppo. Ini kita tunggu dulu untuk proses loadingannya. Dan bisa teman lihat di bagian pojok kanan atas ada sompel putih ya. Itu tandanya terkena polarit sedikit. Karena kalau lapisan polarit terkena itu seperti ini guys ya. Nah ini akan kita akali nanti, bisa teman-teman simak saja untuk ngakalinya seperti apa tanpa melakukan penggantian polarit ya. Oke, ini kita lepaskan kembali untuk LCD-nya dari frame. Kita fokus ke area LCD ya. Nah untuk teman-teman pemula yang udah lama bergabung di channel saya mungkin udah paham ya. Nah untuk di channel saya khususnya, saya di sini melakukan penggantian gelas itu kan menggunakan OK cair.
Nah, ini ditakutkan oleh para teknisi itu rembes ya, jadi lem OK-nya masuk ke dalam lapisan LCD. Nah, jadi untuk menghindari rembes tadi saya punya triknya. Nah, untuk di pinggiran LCD itu saya tutupin menggunakan lem T7000 berwarna hitam seperti ini. Nah, kalau untuk para teknisi mungkin udah nggak asing ya dengan lem T7000 ini yang sering kita gunakan ketika pemasangan LCD di frame. Jadi lem ini juga saya gunakan untuk menutupin pinggiran LCD, karena perlu teman-teman pemula ketahui ini ya. Untuk lem OK cair atau lem OK basah itu bisa rembes, bisa masuk ke dalam lapisan LCD lewat pinggiran. Nah, untuk menghindari rembes tadi, pinggirannya kita tutupin guys. Jadi tutupin seperti ini secara merata ya. Dan untuk pemberian lemnya sendiri bisa teman-teman lihat itu tidak saya tarik, melainkan saya totol-totol ya. Jadi saya totol-totol agar lemnya itu betul-betul merekat ya. Karena kalau kita tarik takutnya dia nggak merekat ke pinggiran, malah bisa mengakibatkan rembes juga ya. Nah, ini saya totol-totol seperti ini. Kita pantau jangan sampai kecolongan ya. Jangan sampai memberi sedikit celah, sedikit ruang yang membuat OK cair bisa masuk ya ke dalam lapisan LCD-nya. Nah, ini untuk di bagian bawahnya juga jangan lupa di dekat fleksibelnya itu kita tutupin juga guys ya menggunakan lem T7000 berwarna hitam. Nah, ini kita ratakan, kita tutupin secara keseluruhan. Selanjutnya di bagian atas yang putih-putihnya ini adalah sekat batasnya, kita tutupin juga menggunakan lem T7000 berwarna hitam ya. Nah, ini udah kita ratakan, kita cek kalau ada yang belum terkena lem kita tutupin lagi ya. Nah, ini selanjutnya tinggal kita tunggu lemnya ini mengering, kurang lebih kita diamkan itu 15 menit. Oke guys, balik lagi, ini kurang lebih udah 15 menitan, ini udah kering sempurna. Selanjutnya kita bersihkan di bagian LCD-nya, di bagian layarnya ya, ini menggunakan tisu dibantu minyak kayu putih. Kita bersihkan jangan sampai ada debu apalagi bekas lem yang lama ya, terutama di dekat kamera pansolnya. Jadi untuk di kamera pansol ini hati-hati ya, jangan sampai setelah melakukan penggantian gelas kamera buram. Nah, ini di bagian dekat yang terkena polarit saya tambahkan OK ya. Nah, ini, dan ini adalah polarit yang terkelupas tadi ya. Jadi ini saya pasangkan lagi seperti ini, kita presisikan ya di tempat asalnya. Dan ini kaca gelas yang baru kita pasangkan. Nah, ini, nah untuk menutupin yang terkena polarit tadi, jadi saya lakukan trik seperti ini guys ya. Ya bebas-bebas saja, sebenarnya bisa langsung ganti polarit, namun ya sangat disayangkan karena yang terkena itu hanya sedikit saja ya. Jadi ya saya udah konfirmasi juga sama yang punya, mengingat pecahan kacanya juga parah ya. Jadi saya udah konfirmasi sama pemilik kalau di bagian atasnya ada sedikit bekas, jadi ya itu tidak jadi masalah bagi pemiliknya ya. Dan ini polarit yang terkelupas tadi guys ya, jadi saya presisikan kembali di tempat asalnya. Dan ini udah kita ratakan untuk lem OK cairnya ya, kita ratakan jangan sampai kecolongan gelembung. Selanjutnya untuk di bagian lem OK yang meluber ke pinggirannya kita lap menggunakan tisu seperti ini. Dan kembali kita presisikan ya untuk polaritnya tadi. Nah, ini polarit yang sompel tadi ya, jadi kita presisikan kembali, kita paskan ya. Nah, ini kita presisikan, kita ratakan ya ke tempat yang dia sobek asalnya itu seperti apa, kita presisikan kembali. Nah, ini udah rata ya, udah mantap, udah pas ya. Selanjutnya kita ambilkan frame dan kita kasih alas tisu seperti ini ya. Nah, untuk di frame-nya ini kita tutupin menggunakan tisu, simpel saja sebenarnya fungsi tisu ini. Yang pertama itu untuk memudahkan ketika pengangkatan LCD dari frame kalau udah menyatu ya, udah kering lem OK-nya. Jadi fungsi tisu ini memudahkan ketika pengangkatan. Dan yang kedua, fungsi tisu ini itu meresap atau menyerap lem OK yang meluber ke area pinggiran. Jadi ketika kita press, ada lem OK yang meluber ke pinggirannya itu langsung diserap oleh tisu. Jadi tidak ada celah, tidak ada ruang yang membuat OK cair bisa rembes ya. Nah, ini kita pasangkan baterai, namun tidak saya pasangkan fleksibelnya ya, karena fungsi baterai ini sebenarnya untuk tisunya agar tidak menempel ke plastik double tip untuk menahan baterainya tadi ya. Nah, ini kita press menggunakan karet seperti ini. Kita cek jangan sampai ada gelembung ya. Selanjutnya kita bersihkan lem OK-nya yang meluber ke bagian layarnya ini, kita lap, kita bersihkan dulu sambil kita cek ada gelembung atau tidak ya. Nah, setelah bersih lanjut kita bawa ke lampu ultraviolet. Oke guys, ini kita udah berada di depan box lampu ultraviolet. Selanjutnya kita masukkan LCD ke dalam lampu ultraviolet, karena perlu teman-teman ketahui lem OK cair tidak akan mau kering kalau tidak terkena sinar ultraviolet. Kita biarkan hingga 30 menit.
Oke guys, balik lagi. Ini kurang lebih udah 30 menitan. Ini udah kering sempurna untuk lem OK cairnya. Lanjut kita bawa ke meja eksekusi. Oke, balik lagi guys. Nah, ini kita lepaskan kembali ya untuk karet pengepresnya. Nah, ini kita lepaskan dan bisa teman-teman lihat nanti hasilnya seperti apa. Karena mengingat tadi kan ada di pojokan kanan atas itu ada sompel ya. Jadi terkena polaritnya sedikit, namun tidak saya ganti polarit secara keseluruhan, namun saya tempelkan lagi yang polarit terkelupas tadi. Jadi kita pasangkan kembali ke tempat asalnya ya, biar teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya seperti apa. Jadi setidaknya ya trik seperti ini kalau terkena polarit sedikit ya sayang sekali kalau harus melakukan penggantian polarit full ya. Jadi saya udah konfirmasi juga sama yang punya, dan yang punya juga tidak jadi masalah ya. Nah, ini kita bersihkan untuk bekas-bekas tisunya ini. Nah, ini kita bersihkan secara keseluruhan ya. Ada lem-lem yang meluber ke bagian pinggiran juga, sambil kita elap, kita bersihkan pinggiran LCD-nya. Nah, ini kita buat bersih dulu ya, kita bersihkan lagi. Nah, ini lem-lem yang meluber kita elap dulu. Di bagian belakangnya kita elap juga ya, kita bersihkan lagi LCD-nya. Nah, ini selanjutnya kita ambilkan frame, dan framenya juga akan kita bersihkan ya. Jadi bekas-bekas lem OK-nya. Nah, ini adalah bekas-bekas lem OK yang meluber, kita bersihkan dulu menggunakan tisu dibantu minyak kayu putih. Nah, ini kita bersihkan secara total ya, kita bersihkan. Selanjutnya baru kita lihat sama-sama ya ada rembes atau tidak. Kita pasangkan kembali LCD-nya dan baterainya, sama-sama kita cek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bisa teman-teman lihat di bagian atas yang ada putih tadi, sebelumnya itu putih sompel atas kena polarit, jadi ini udah hilang guys. Bisa teman-teman lihat, jos ya. Jadi saya tutupin. Nah, ini bisa walaupun ada sedikit bekas ya, namun tidak terlalu kelihatan ya. Nah, ini saya lap dulu biar teman-teman bisa lihat. Nah, ini di latar hitam tadi kan kelihatan putih ya di bagian atas karena polarit terkelupas, dan ini latar putih. Oke, tidak ada rembes, mantap ya. Bening LCD-nya tanpa berembes. Jadi bisa teman-teman ikutin kalau ingin melakukan penggantian gelas menggunakan OK cair. Selanjutnya ya tinggal kita pasangkan ya, handphone tinggal kita rakit. Nah, ini untuk di bagian atas itu ada saringan speaker yang terlepas tadi ya. Jadi saya pasangkan kembali, dan selanjutnya kita tambahkan lem ke bagian pinggiran-pinggiran framenya. Nggak harus tebal ya pemberian lemnya. Pemberian lemnya ini sebenarnya tipis-tipis saja, yang penting merata guys ya, karena kalau terlalu tebal meluber sampai ke bawah, kasihan kalau seandainya nanti ketika user lain yang membuka LCD-nya, kan kasihan kalau lemnya terlalu banyak apalagi sampai meluber ke bagian bawah ya. Nah, ini kita ratakan ke pinggir-pinggirannya tipis-tipis saja ya. Nah, ini udah rata. Selanjutnya jangan lupa guys ya, di pansol kameranya tadi kita tutupin menggunakan lakban ya, agar pansol kameranya tidak terkena lem. Nah, ini kita lepaskan kembali untuk lakbannya sambil kita cek ya, kita cek langsung apakah buram atau tidak ya. Karena yang ditakutkan oleh para user kalau ganti gelas ini kan takutnya buram ya. Jadi nanti biar kita tes sama-sama apakah buram atau tidak ya. Nah, ini LCD-nya bisa teman-teman lihat presisi ya, betul-betul presisi di frame. Makanya tadi ketika penyatuan LCD dengan gelas kita gunakan frame agar ketika kering, ketika LCD dengan kaca gelasnya udah menyatu, ketika dipasangkan ke frame dia bisa presisi sempurna seperti asalnya ya. Ini plastik double tip penahan baterainya kita presisikan kembali, kita pasangkan baterai, dan kamera kembali kita pasangkan sambil kita cek ya, terutama kamera depan. Kalau ada debu atau bekas-bekas lem kita elap dulu di bagian kameranya, dan kamera belakang kita pasangkan. Selanjutnya kita pasangkan bezel atau casingnya. Kita pasangkan untuk flexible fingerprintnya ya, karena ini flexible fingerprintnya itu berada include di tombol power ya. Ini kita presisikan untuk bezelnya. Mantap. Selanjutnya tinggal kita rakit, kita pasangkan kembali semua baut-bautannya. Selanjutnya ya tinggal kita tambahkan lem. Namun sebelumnya untuk di bagian bezelnya ini bekas-bekas lem yang lama itu udah saya bersihkan ya. Jadi setelah bersih baru kita pasangkan ya. Jadi untuk teman-teman pemula usahakan bersih dulu ya, jangan sampai ada bekas lem yang lama. Termasuk di bagian backdoornya juga udah bersih ya, tidak ada bekas lem-lem yang lama. Lanjut kita pasangkan kembali untuk slot kartu SIM, dan kita press menggunakan karet ya. Nah, ini untuk pengepresan di sini kan kita press LCD di frame, dan kita press juga untuk di bagian backdoornya, karena untuk Oppo A54 itu kan di bagian LCD-nya kita rekatkan menggunakan lem, dan di bagian backdoornya juga direkatkan menggunakan lem. Jadi kita press agar pemasangannya betul-betul rapat ya. Nah, ini lanjut
Setelah kita press seperti ini, tinggal kita tunggu lemnya kering kurang lebih 30 menit. Oke guys, balik lagi. Ini kurang lebih udah 30 menitan. Ini udah kering sempurna. Dan selanjutnya kita lepaskan kembali untuk karet-karet pengepresnya. Nah, ini kita lepaskan ya. Ini udah rapat untuk bagian LCD dan backdoornya. Handphone kita hidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oppo. Dan lanjut sambil nunggu loadingannya selesai, seperti biasa kita bersihkan ya untuk di bagian handphonenya, di bagian belakang, depan. Dan usahakan ketika handphone kita serahkan kepada pemilik dalam keadaan bersih. Jangan sampai ada bekas-bekas lem yang meluber yang nggak kita bersihkan. Karena kalau nggak bersih, nggak rapi, user bakalan jerak servis ke kita guys. Karena sering saya sampaikan, kerapian, kebersihan itu salah satu iklan yang sangat efektif. Nah, ini kita bersihkan. Dan kita cek ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat yang terkena polarit di bagian atasnya tadi udah nggak blank putih lagi, kita tutupin ya menggunakan polarit bekasnya tadi. Karena kalau diganti sayang sekali ya, hanya terkena sedikit. Dan ini di latar putih oke ya. HP-nya masih sama, Oppo A54. Oke, tidak terkena, tidak rembes ya. Ini mantap. Hasil juga jernih ya untuk di layarnya seperti baru lagi. Dan kita tes kamera belakang oke, dan kamera depan. Nah, ini yang ditakutin oleh para user kalau servis handphone ganti gelas ini, ditakutkan kamera depan buram. Ini sama-sama kita tes. Bisa teman-teman lihat hasil kamera tetap jernih ya. Jadi bisa teman-teman ikutin untuk step by stepnya. Oke, untuk teman-teman pemula jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.